hari ini kita dapat belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca bismillah hari ini, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak paham apa yang disampaikan oleh Bu Nuri. Nah, sekarang ada gambar, kita amati bersama ya. Gambar yang pertama, Edo dan Udin bersama temannya sedang bermain kelereng. Berarti menandakan mereka bahwa rukun dalam bermain. Gambar yang kedua, ada Siti sama Salma sedang bermain ayunan. Sama, berarti menandakan rukun bermain. Gambar yang ketiga, keempat dan kelima ini menunjukkan sikap tidak rukun. Karena apa? Temannya jatuh dibiarkan atau tidak dibantu. Kemudian ada yang sedang rebutan mainan ayunan. Kemudian yang terakhir ada yang main bola, tetapi temannya ada yang berantem. Tapi apa? Kita tidak mengingatkan. Berarti anak-anakku bisa ya sekarang membedakan mana gambar yang menunjukkan bermain dengan rukun dan gambar yang bermain tidak rukun. Kemudian ada pertanyaan, kita jawab bersama. Apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Pastinya anak-anakku kelas 2 pernah ya, di rumah atau di tempat saudara pastinya pernah bermain. Kemudian bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Kalau sikap kita baik, sikap kita rukun, pastinya kita akan temannya banyak yang bermain. Tetapi kalau sikap kita mohon maaf tidak solid, sering berantem, teman kita pastinya sedikit. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Coba anak-anakku di rumah, kalau sedang bermain sama temannya, kalau tidak rukun, kira-kira teman-teman mau mendekat nggak? Benar, artinya teman-teman tidak akan mendekat, bahkan kita tidak punya teman. Kemudian ini ada sebuah bacaan, disimak dengan baik. Udin, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Edo menjawab, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Udin bertanya, boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor. Udin menjawab, tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Kemudian Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Bu Guru ulangi lagi, jadi Udin mengajak Edo bermain kelereng di lapangan. Kemudian Edo menjawabnya untuk mengajak teman-teman yang lainnya. Jadi Udin dan Edo ini mengajak semua teman dan tidak memilih-milih teman. Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Bu Nuri ulangi, kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya ada kata yang pertama, ayo. Yang kedua, mari. Kemudian dalam penulisan kalimat ajakan harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, untuk berikutnya ada sebuah gambar, kemudian kita amati. Kemudian kita urutkan gambar tersebut, kemudian kita buat sebuah cerita. Ada 3 gambar. Nah, yang pertama itu setelah bermain, yang gambar yang kedua bermain, yang ketiga itu adalah mengajak. Berarti kita urutkan yang pertama dulu. Mana yang paling awal? Benar, gambar yang paling bawah. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Kemudian dijawab Udin, ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Kemudian gambar yang kedua,
Made, Udin, dan Edo bermain kelereng di lapangan. Gambar yang terakhir itu adalah setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Ketiga gambar ini kalau kita merangkainya jadi sebuah cerita seperti ini. Made mengajak Udin main kelereng di lapangan. Kemudian sampai di lapangan mereka bermain kelereng dengan rukun. Setelah bermain selesai, mereka tidak lupa membersihkan atau merapikan tempatnya. Jadi yang pertama tadi langkahnya apa? Gambarnya diurutkan dulu, kemudian setelah itu dibuat per kalimat. Setelah itu digabungkan dan akhirnya menjadi sebuah cerita. Oke, untuk tugas hari ini kerjakan buku paket halaman 21 dan 23. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah kita sudah belajar tentang kalimat ajakan. Pengertian kalimat ajakan tadi adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Untuk menulis kalimat ajakan itu harus diakhiri dengan tanda seru. Kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan mari. Nah, anak-anakku nanti di rumah silakan dikerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Semoga apa yang disampaikan Bu Guru hari ini anak-anakku semuanya paham. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bu Nuri. Jangan lupa seperti biasanya tetap melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian jaga kesehatan, jangan lupa tetap semangat, tetap ceria, Allahu Akbar. Satu lagi, kemarin kita sudah memperingati hari kemerdekaan kita. Dari Bu Nuri, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.